Halo semua, kembali lagi di Gets Code. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai belajar Android dasar ya. Kali ini kita ke topik mengenai toolbar ya, atau toolbar menu ya. Jadi di mana kita bisa membuat menu ya, menu di bagian toolbar seperti misalkan add contact yang ada di sini ya, add contact, favorite, atau misalkan setting yang di sini ya. Jadi case-nya ketika kita mengklik misalkan add contact akan muncul toast ya, atau sebuah interaksi ya, misalkan you klik add contact, atau misalkan kita mengklik favorite ya, maka akan muncul you klik favorite. Misalkan kita ketik setting ya, maka akan muncul juga toast, feedback juga. Dan ketika kita menekan menu close, maka aplikasinya akan keluar. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman ya, bagaimana cara kita membuatnya? Coba pertama-tama kita siapkan dulu namanya sebuah resort ya, resort untuk menyimpan beberapa icon yang kita butuhkan ya. Jadi di dalam res ini kita klik kanan ya, teman-teman, new Android resort directory ya. Setelah itu kita ganti ke bagian menu ya, resort type, tipenya menu, oke, name-nya menu lah ya. Coba kita okekan saja. Nah, di sini kita sudah membuat folder menu ya, resort menu. Kita klik kanan lagi, new, dan kita buat menu resort file. Nah, di sini coba kita beri nama misalkan toolbar menu. Dan kita tekan OK. Nah, jadi sudah muncul ya. Layout yang nanti sebagai tampilan dari toolbar menunya ya, yang ada di atas kanan itu. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu beberapa icon, yaitu icon itu berupa image ya, yang sudah ada bawaannya di Android Studio. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Kita klik res, klik kanan new, kita pilih vector asset ya. Jadi di sini sudah tersedia aset-aset yang ada ya, defaultnya sudah ada dari Android Studio. Jadi kita sebagai developer bisa memilih ya beragam icon yang sesuai kebutuhan kita ya. Nah, di sini sudah muncul. Sekarang di sini kita cari dulu setting ya. Setting, oke saja. Nah, karena kita ingin warnanya putih ya, kita pilih saja ya. Teman-teman boleh memilih secara random ya mengenai color atau warnanya. Coba kita pilih putih saja. Jadi kodenya ini ya. Oke, next, finish. Lalu coba kita tambahkan lagi yaitu new vector asset. Kita cari add person ya, misalkan person. Nah, di sini ya, person add ya. Oke, next saja karena warnanya sudah otomatis seperti tadi ya. Klik kanan lagi yang terakhir, vector asset. Kita cari icon love atau favorit. Oke. Dan next dan finish. Nah, jadi kita sudah menyediakan beberapa icon yang nanti akan dipanggil dan diterapkan di XML ini ya. Nah, sekarang kita panggil icon-iconnya ya. Jadi untuk memanggilnya item, oke. Item, langsung kita kasih ID. Misalkan ID-nya TB ya, TB itu toolbar misalkan ya. Add contact ya. Kontak. Lalu kita beri title, tekan title-nya add contact. Dan kita ambil resource-nya yaitu Android icon, drawable, baseline, person, add ya, yang ini ya. Jadi sudah muncul icon yang sudah kita panggil ya. Yang tadi kita sudah sediakan, iconnya sudah muncul dan sudah diterapkan di XML ini. Lalu kita kondisikan app. Jadi apakah icon ini ketika aplikasi kita meload itu muncul atau tidak ya? Karena case-nya si icon ini akan muncul ketika aplikasi kita. Oke, sebelumnya kita lupa ya, kita harus menambahkan yang namanya enter XML app ini ya. Jadi teman-teman boleh di-pause dulu menambahkan ini. Jadi fungsi dari syntax ini nanti ketika kita panggil syntax app ini, maka kita bisa mengaksesnya ya. Jadi show action if always ya. Show action kita pilih always. Jadi artinya action ini, icon ini akan selalu muncul ketika aplikasi kita load ya atau kita buka.
Coba kita copy saja ya. Berarti add contact ini favorit. Oke, dan ini setting. Kita ganti misalkan toolbar favorit. Lalu kita ganti source-nya berarti favorit. Nah, seperti ini ya. Nah, ini posisinya sama ya, jadi always. Jadi selalu standby ya. Jadi selalu standby ketika aplikasinya kita buka. Nah, di sini kita ubah itemnya menjadi setting ya. TB setting. Kita rubah menjadi setting ya di sini. Dan ini juga kita rubah menjadi favorit. Kita rubah menjadi setting. IC baseline setting 24 ya. Oke, kita sudah membuat beberapa icon ya, person, favorit, dan setting. Nah, di setting ini kita beri sub ya, sub. Jadi ketika kita tekan setting ya, maka akan muncul sebuah menu lagi ya. Jadi kita tambahkan TB feedback gitu ya. Feedback. Berubah menjadi feedback juga. Nah, ini kalau feedback kita tidak usah menggunakan icon ya. Hapus. Dan case-nya dia tidak akan muncul ya, never. Nah, seperti ini. Jadi ada tanda titik 2, yaitu mewakili sebuah settingnya ya. Nah, jangan lupa settingnya kita ubah menjadi if room ya, if room seperti ini. Ya, jadi icon setting tadi hilang dan di dalamnya mempunyai sebuah sub ya, yaitu setting dan feedback. Terakhir kita tambahkan lagi, kita hapus ikonnya ya, tidak usah menggunakan icon. Kita berikan ID-nya close. Kita ubah menjadi close juga. Dan ini visibility-nya atau case-nya berarti never. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat sebuah icon dan toolbar ya. Icon untuk toolbar untuk akses user ya. Jadi user bisa mengklik person add person ya, atau favorit ataupun setting untuk close atau feedback gitu ya. Nah, coba kita kembali lagi ke main activity. Nah, di sini kita sudah masuk ke main activity-nya. Coba teman-teman lihat ya, di sini ada namanya main activity ya. Jadi kita tidak menggunakan main activity ini sebagai nanti tempat toolbar itu muncul ya. Jadi untuk mengaksesnya nanti kita buat sebuah onCreate ya, onCreate option menu untuk mengambil resource layout yang akan diterapkan sebagai toolbar nanti ya. Nah, jadi kita biarkan dulu yang main activity ini ya. Nah, kita kembali ke main activity ini. Nah, di sini kita coba ambil resource ya untuk menampilkan layout toolbarnya. Jadi kita buat dulu sebuah function ya, function agar si toolbar ini akan selalu muncul ketika aplikasi kita buka ya. Jadi akan selalu muncul ketika aplikasi kita jalankan. Kita buat override fun onCreate option menu ya, seperti ini. Oke, kita hapus ini, dihapus saja. Kita tambahkan menu inflator, menu inflate ya, inflator. Titik inflator. Nah, di sini kita arahkan resource layout yang akan kita gunakan sebagai toolbar-nya ya. Jadi kebetulan kita sudah membuatnya yaitu dengan namanya toolbar menu ya. Tambahkan resource atau R menu toolbar menu. Kita kasih parameternya menjadi menu. Jadi parameternya menu ini kita berikan menu juga. Oke, lalu kita tambahkan nilai pengembaliannya yaitu return true. Nah, seperti ini. Coba kita rapikan ya. Cara merapikan sebuah source code ya, agar rapi, agar teman-teman enak melihatnya, yaitu Ctrl Alt L. Ya, seperti ini. Jadi agak rapi sedikit ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat sebuah option ya. On option item selected ya. Jadi ketika item atau icon dari toolbar itu kita tap ya, atau kita klik, akan memunculkan apa ya. Jadi ketika user misalkan mengklik add person ya, case-nya CUI akan memunculkan apa.
Nah, di sini coba kita menampilkan toast saja ya. Jadi toast itu pop up sebuah teks ya. Misalkan Anda mengklik add person gitu ya. Jadi kita tambahkan override font on option item selected ya. Oke, kita hapus saja yang ini. Jadi keadaannya ketika si user mengklik sebuah icon. Jadi kita panggil when item ID gitu ya. Jadi kita panggil dengan isi case-nya ketika mengklik atau ketika mendapatkan item ID. Nah, coba kita satu persatu ya. Misalkan ketika si user mengklik sebuah kontak ya, person add contact, RID, TB contact ya, add contact, toast make ya, toast make text. Kita panggil konteksnya yaitu di sini ya, di main activity yaitu this, dan teksnya berarti misalkan kamu menekan add contact gitu ya, add contact. Lalu kita atur lama dari muncul si toastnya, toast length-nya panjang berarti long ya. Terakhir dot show. Nah, ini case ketika si user menekan menu add contact ya, yang ini ya. Nah, coba kita copy saja biar cepat ya. Kita ubah untuk favorit, berarti TB favorit. Berarti kamu menekan favorit. Paste lagi, kita ubah menjadi yang ini bagian setting. Berarti kamu menekan setting. Nah, yang ini berarti feedback ya. TB feedback. Berarti kamu menekan feedback ya. Feedback. Yang terakhir berarti close ya. Kalau close, kita hanya memanggil TB close. TB close ini ya. Lalu keadaannya kita hanya menyudahi ya, atau memberhentikan aplikasinya sehingga aplikasi itu menutup atau keluar ya. Berarti kita panggil finish. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kita beri nilai pengembaliannya yaitu return true. Jadi kita sudah membuat ya case tiap-tiap icon dari toolbar-nya ya. Sebenarnya teman-teman bisa membuat interaksi yang lebih kompleks ya, atau yang lebih kreatif ya. Misalkan ketika si user menekan tombol add, maka akan bisa pindah ke intent person, atau ketika si user menekan icon favorit atau love ya, maka bisa terjadi sebuah UI ya, UI-nya misalkan menjadi merah gitu ya. Jadi teman-teman bisa merubahnya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Jadi tidak hanya memunculkan teks seperti ini saja ya. Jadi bisa lebih kreatif lagi nanti teman-teman mengembangkan aplikasinya. Nah, jadi kita sudah membuat semua kodenya ya, kode tiap case-nya dan kode untuk menjalankan toolbar-nya ketika aplikasi ini dibuka ya. Jadi kita menggunakan on create menu, user mengklik satu ikonnya, kita gunakan on option item selected. Nah, coba kita jalankan ya bagaimana hasilnya. Nah, jadi sudah muncul ya teman-teman. Jadi ketika si user menekan tombol add contact, maka akan muncul kamu menekan add contact ya. Jadi ini tulisannya agak kecil ya. Oke teman-teman kelihatan ya. Nah, ketika kita tekan favorit, maka kamu menekan favorit. Dan ketika kita tekan menunya, maka akan muncul setting, feedback, dan close. Sedangkan kita tekan setting ya, maka akan muncul kamu menekan setting. Sedangkan feedback, kamu menekan add feedback ya. Ini seharusnya feedback ya. Ini agak typo. Oke lah ya, gak apa-apa ya sedikit. Dan selanjutnya ketika kita menekan close, maka akan keluar ke aplikasi. Jadi kita tekan close, maka aplikasi akan keluar. Oke, mantap ya. Nah, jadi itu ya teman-teman mengenai penerapan dari toolbar ya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah menu di atas ya, toolbar menu. Dan kita juga bisa menambahkan atau mengcustom icon-icon sesuai kebutuhan pengembangan aplikasi kita.
Oke, jadi itu saja ya teman-teman mengenai pembelajaran kali ini dan pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you next time. Keep coding and stay coffee. Bye-bye.